Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, saya akan share dari Amsal 13 ayat yang ke-11. Ini adalah salah satu dari kata-kata bijak yang tercatat di dalam Amsal Salomo. Demikian bunyi firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Maksudnya cepat berkurang dan cepat habis, begitu ya. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudaraku, ini adalah kata bijak yang perlu kita renungkan. Ada banyak orang yang pekerja keras, yang mengumpulkan hartanya itu dengan susah payah, dan dia menabung sedikit demi sedikit, dan akhirnya orang itu menjadi kaya, menjadi orang yang punya kemampuan finansial, saudaraku. Pernah saya ceritakan, saudara ya, tentang seorang penjual makanan, ya. Dia datang dari Tiongkok. Waktu saya masih kecil, saya dengar cerita ini dari ayah saya, dari kakak-kakak saya. Itu ada seorang om, begitu ya, dia berasal dari Tiongkok, ngomongnya masih, bahasa Indonesianya masih agak susah begitu. Dia jualan makanan, dia jual makanan khas, saudaraku ya. Nah, kami sering beli itu makanan. Nah, diceritakan bahwa setiap kali dia mengumpulkan hasil dari rupiah yang diperoleh sedikit demi sedikit itu dari dia jual makanan tersebut, itu dia belikan emas ya, tentunya tidak banyak, saudaraku ya. Dia bisa beli berapa gram, itu dia beli dan dia simpannya itu katanya, ini kakak saya yang ngerti dari keluarga om tersebut ya, itu disimpan di pikulan dari makanan yang dia jual. Dia masukkan di tempat yang aman, kemudian dia sembunyikan di sana. Dan itu berlangsung bertahun-tahun, tiap hari dia menjajakan makanannya itu, dan ya memang karena makanannya enak, berkualitas, jadi laku dan dia dapat keuntungan. Nggak dihabiskan, keuntungan yang dia peroleh tidak dihabiskan, dia tetap hidup sederhana dan dia menabung, sampai suatu saat saya melihat dia bisa buka warung, saudaraku ya, buka warung dan dia jual makanan yang sama di tempat tersebut. Jadi dia bisa beli kios, saudaraku, kios di tempat yang cukup representatif, tetap cukup strategis. Itu harganya tidak murah, karena dia menabung dengan setia. Siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya, itu terjadi, saudaraku. Dia terus bertambah-tambah. Dan warungnya itu tempat dia berjualan makanan itu terus berkembang dan semakin banyak pelanggan. Tetapi saya juga dengar cerita dari orang tua saya tentang dua orang teman dari papi saya. Waktu masih muda, dia punya dua orang teman. Teman ini beli lotre. Ya, dua orang ini beli lotre. Zaman itu ada lotre ya, berhadiah, undian berhadiah itu. Dan dia dapat hadiah pertama, saudara. Dan itu jumlahnya besar sekali menurut papi saya. Tapi yang luar biasa adalah cerita setelah dia mendapatkan hadiah pertama dari undian tersebut, dari lotre tersebut. Ya sepertinya bagus. Yang satu buka toko roti, saudaraku ya. Tapi yang satunya nggak keru-keruan. Jadi yang satunya begitu dapat duit, dia berfoya-foya, nggak pakai lama, saudaraku. Dia menghabiskan akan uangnya tersebut dan
akhirnya habis ludes, jatuh miskin. Yang satu, ini kan dibagi dua ya. Sementara yang satunya itu buka toko roti, ya. Tapi juga nggak lama. Toko roti itu dia kelola, nggak tahu bagaimana karena dia juga mempergunakan uangnya dengan tidak bijak. Karena harta yang cepat diperoleh akan cepat berkurang juga, gitu ya. Ini kata Amsal. Dan sungguh terjadi. Kalau nggak salah itu toko roti yang dia buka itu hanya bertahan 1 tahun dan kemudian dia bangkrut dan dia kena penyakit, maaf kata penyakit kelamin, dan matanya jadi buta dan akhirnya dia meninggal dunia. Yang satunya jatuh miskin dan juga akhirnya sakit-sakitan dan meninggal dunia karena hidup tidak karu-karuan. Saudaraku, saya merenungkan cerita dari papi saya ini karena itu teman dari orang tua saya. Ini harta yang cepat diperoleh ini ternyata belum tentu berkat loh saudara. Itu bisa jadi kutuk. Sementara siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit, dia punya fondasi yang kokoh di dalam finansial. Dia tahu susahnya menabung, sehingga dalam mempergunakan uang yang ada itu dia betul-betul menghitung, tidak sembrono. Nah, ini adalah nasihat firman Tuhan yang sifatnya sangat praktis. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Nah, Amsal 15 ayat 16 masih menyambung akan kata bijak yang tadi ya. Di sini dikatakan lebih baik sedikit barang. Jadi orang itu kalau mau menuruti keinginan mata itu ya nggak ada habisnya. Ada barang bagus, ada barang yang ya sepertinya berguna, tapi benarkah itu berguna? Kadangkala perlu dikaji ulang, perlu direnungkan, perlu dipikirkan baik-baik. Sehingga barangnya numpuk banyak barang, tetapi nggak ada takut akan Tuhan. Orang yang tidak punya takut akan Tuhan, itu firman katakan dia nggak punya hikmat. Karena permulaan hikmat, segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Orang itu nggak punya hikmat, nggak punya pengetahuan, kebijaksanaan nggak punya, sehingga dalam pengelolaan keuangan dia pasti ngawur, saudaraku, nggak bijak. Nah, firman di sini lebih baik sedikit barang, nggak usah terlalu banyak, barang sedikit, tapi kalau dia bisa ngatur dengan baik, sedikit itu, tapi disertai dengan takut akan Tuhan, dia pakai hikmat, dia punya hikmat. Ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Daripada banyak harta, ya di sini dikatakan ayat 16, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta, pengen ini beli, pengen itu beli, banyak sekali hartanya dengan disertai kecemasan, akhirnya cemas. Ini barangku ada banyak, untuk apa, bingung sendiri, sementara keuangan yang sebetulnya merupakan berkat Tuhan yang dia miliki menipis karena dibelanjakan, seperti contoh yang tadi, saudaraku. Jadi mari, kalau saudara diberkati Tuhan, dalam usaha diberkati, ada masa-masa di mana cari uang itu kok sepertinya mudah, ingat, ada masanya nanti, masa gampang dapat duit itu akan berlalu. Nah, disitulah saatnya saudara menabung, untuk nanti ketika masa itu lewat, kita bisa punya dana cukup untuk usaha yang lain barangkali, modal untuk usaha yang lain. Jadi ya ada istilah yang sering kita dengar ya, pung nak pung no, tahu saudara ya, pupung enak, mumpung ono. Nah itu bahaya sekali kalau itu dipakai.
menjadi filosofi kehidupan. Wah, ini enaknya begini, ini pupung enak. Ya sudah, pupung ada, kemudian dia membelanjakan uang yang ada, padahal uang itu kalau sudah hilang, untuk masuk lagi, mendapatkan lagi, itu tidak semudah dari apa yang dahulu pernah kita alami. Kan roda itu berputar, ya kan? Semua ada masanya, ada masa mengumpulkan, ada masa nanti semuanya itu kita harus melepas. Ada masa untung, ada masa rugi. Lah masa rugi gimana, saudaraku? Ya kan? Jadi berhikmatlah, dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini hal praktis di dalam bersikap menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini. Tuhan Yesus memberkati.